والعفو والإتفاء بجيشنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع المفسرين المحدثين والفقهاء والعلماء العاملين وأهل طاعتك أجمعين خصوصا لروح الحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب عبد القادر بن حسين السقاف ثم إلى روح الحبيب ثم إلى المصنفين في الكتب ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن عمر الشاطر والحبيب حسن بن عبد الله بن عمر الشاطر وجميع إخواني ثم إلى أرواح من أمر في هذا المكان سابقا ولاحقا وإلى أرواح والدنا ولكم أمتنا وأماتكم وأمات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة في خير ولطف وعافية. الله يفتحنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا علم التأويل وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعلما متقبلا في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radhiyallahu ankum. Wa la yastaqbilu 'ainal qiblati wa la yastadbiruha wa yahrumani fi ghairil mu'adi wa haitsu la satira. Falau istaqbala bi sadrihi wa hawala farjahu anha thumma bala lam yadurra bi khilafi aksih wa la yastaku wa la yabzuku fi baulihi wa yaqula inda dukhulihi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wal khuruji ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani wa ba'dal istinja Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Qala al-Baghawi law syaka ba'dal istinja hal ghazala dzakarahu lam talzamhu i'adatuh. Thalithuha satru rajulin walau sabiyan wa amatin walau mukatabatan wa umma waladin ma baina surah wa rukbah lahuma walau khaliyan fi dhulmatin li khabari sahih la yaqbalullahu salata haidin ay balighin illa bi khimar wa yajibu satru juz'in minhuma liyatahaqqaqa bihi satrul awrah wa satru hurratin walau saghiratan ghaira wajhin wa kafain dhahrihima wa batnihima ilal qu'ain bima la yasifu launan ay launal basyarati fi majlis takhatub kada dhabatahu bidzalika Ahmad ibn Musa ibn Ujail wa yakfi ma yuhkalih. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum at-ta'lim wal ifada wal istifada wan nafa' an fa bijasana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yastaqbilu ainul qiblati wala yastaqbilu ainal qiblati wala yastadbiruha wa yahrumani fi ghairil mu'ad wa haitsu la satir. Ini termasuk daripada masih dalam pembahasan adabul istinja, adab qadha'il hajah, tata cara untuk qadha'il hajah. Itu diantaranya la yastaqbilu ainal qiblah, tidak menghadap ainal qiblah. Wala yastadbiruha, dan tidak membelakangi kiblat. Wa yahrumani, dan dua-duanya haram. Maksudnya istiqbalul kiblat dan istidbar, menghadap kiblat haram dan membelakangi kiblat haram. Fi ghairil mu'ad, di selain mu'ad, di selain tempat yang khusus dipersiapkan untuk qadha'il hajah, selain tempat yang disediakan untuk qadha'il hajah. Wahai sula satir, sekiranya tidak ada penutupnya. Jadi termasuk di sini la yastaqbilu ainul qiblah, itu maksudnya disunnahkan untuk tidak menghadap kiblat dan tidak disunnahkan untuk tidak membelakangi kiblat. Hukumnya sunnah tidak membelakangi kiblat atau tidak menghadap kiblat ketika istinja. Cuman hukumnya istiqbalul kiblat sendiri itu gimana? Menghadap kiblat sendiri itu hukumnya gimana ketika istinja? Ketika istinja menghadap kiblat atau membelakangi kiblat? Di situ dibagi tiga. Tafsirnya itu ada tiga bagian. Kadang-kadang ada orang istinja atau qadha'il hajah itu di sahra, di lapangan, atau di tempat yang tidak ada atapnya, tempat yang lapang.
kadang di tempat bunyan, di tempat bangunan seperti yang ada di dalam sini. Ada atapnya, ada temboknya. Yang ketiga, di tempat yang khusus memang disediakan untuk qadha'il hajah, itu WC. Gimana ini hukumnya menghadap kiblat di antara tiga tempat ini? Kalau memang di Sohra, kalau menghadap kiblat ketika istinja, ketika qadha'il hajah menghadap kiblat atau membelakangi kiblat di lapangan atau di tempat yang luas, itu hukumnya haram kalau memang tidak ada penutupnya. Kalau memang tidak ada penutupnya, yang mana penutupnya harus sesuai syarat. Nanti syaratnya disebutkan. Kalau di bunyan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu juga diharamkan kalau antara dia dengan satir tidak memenuhi syarat. Syarat yang ada, kalau seandainya ada orang menghadap kiblat atau membelakangi kiblat di Sohra lapangan, hukumnya haram kecuali ada satir. Satir yang dimaksud itu harus memenuhi syarat, yaitu apa? Antara dia dengan satir tidak lebih daripada 3 dhira'. Antara dia dengan satir tidak lebih daripada 3 dhira'. Kemudian tinggi daripada itu satir, penutup yang dijadikan penghalang, itu ukurannya tidak kurang daripada sulusai dhira', 2/3 dhira'. Jadi syaratnya antara dia dengan satir tidak lebih daripada 3 dhira', kemudian tinggi daripada itu satir tidak kurang daripada sulusai dhira', 2/3 dhira'. Oh, ada satirnya, cuman tidak memenuhi syarat, sama seperti tidak adanya, tetap hukumnya haram. Satirnya antara dia dengan satir jauh, antara dia dengan penghalangnya, penutupnya dia itu jauh, padahal ini di Sohra lebih daripada 3 dhira', hukumnya gimana? Tetap haram hukumnya. Atau enggak, satir dan dia jaraknya kurang daripada 3 dhira', cuman terlalu pendek, kurang daripada 2/3 dhira', sama hukumnya juga haram. Hukumnya juga haram, dianggap tidak ada itu penutup. Kalau sesuai syarat, ketika qadha'il hajah, kencing atau berak di Sohra ada penutupnya, dan penutupnya itu sesuai syarat, yaitu antara dia dan satir tadi, penutup tadi tidak lebih daripada 3 dhira', kemudian tingginya tidak kurang daripada sulusai dhira', 2/3 dhira', berarti hukumnya tidak diharamkan dan juga tidak makruh, akan tetapi khilaful aula. Di lapangan dia ngambil sesuatu untuk jadi penghalangnya dia, antara dia dengan penghalang tidak lebih daripada 3 dhira', kemudian tingginya tidak kurang daripada sulusai dhira', 2/3 dhira'. Menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, hukumnya gimana? Tidak haram, tidak makruh, cuman khilaful aula. Lebih utama untuk tidak menghadap kiblat, lebih utama untuk tidak membelakangi kiblat. Ada yang mengatakan wakila yukrah, ada yang mengatakan makruh, cuman tidak haram. Kenapa? Sudah ada satirnya dan satirnya memenuhi syarat. Kalau di bangunan, kalau dikatakan di bangunan berarti ada temboknya. Kalau di bangunan ada temboknya berarti kalau memenuhi syarat antara dia dengan tembok tadi, dia istinja atau qadha'il hajah menghadap kiblat atau belakangi kiblat di depan tembok. Kalau memenuhi syarat antara dia dengan tembok tidak lebih daripada 3 dhira', kemudian tembok yang pasti tinggi tidak kurang daripada sulusai dhira', 2/3 dhira', berarti sama hukumnya dengan Sohra, yaitu apa? Tidak haram menghadap kiblat, tidak makruh, akan tetapi khilaful aula. Itu kalau Sohra dan bunyan. Kalau di tempat yang memang disediakan untuk qadha'il hajah seperti WC, kamar mandi yang ada itu untuk qadha'il hajah,
Kalau menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, gimana hukumnya? Kalau mu'ad, tempat yang disediakan untuk qada'il hajah, hukumnya tidak diharamkan menghadap kiblat, tidak dimakruhkan menghadap kiblat, bahkan bukan khilaful aula, akan tetapi khilaful afdol. Khilaful afdol. Lu apa bedanya khilaful aula dengan khilaful afdol? Sebetulnya sama dalam artian, ada yang mengatakan itu perbedaan lafzi, secara lafaz tok bedanya. Ada yang mengatakan tidak ada bedanya. Kalau khilaful aula dengan khilaful afdal ada bedanya. Kalau khilaful afdal masih di atasnya, lebih afdal kamu meninggalkannya. Kalau tadi lebih utama, bodoh aja sebetulnya. Nah, cuman di situ hukumnya, kalau memang di tempat yang disediakan untuk qada'il hajah, seperti kamar mandi yang kita ada ini untuk qada'il hajah, untuk menyelesaikan hajat, WC, itu kalau menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, hukumnya tidak diharamkan, tidak makruh, bukan khilaful aula, akan tetapi khilaful afdal. Itu khilaful afdal kalau in amkana mailuhu anil kiblah, jika memungkinkan bagi dia untuk memalingkan dirinya daripada kiblat. Bisa dia tidak menghadap kiblat, itu bisa. Dengan miring tidak menghadap kiblat itu bisa. Baru dikatakan khilaful afdal ketika menghadap kiblat. Kalau tidak mungkin, ya sudah, tidak apa-apa, mubah. Kalau memang tidak dimungkinkan, kenapa? WC-nya persis kecil, kemudian tidak bisa miring, dah harus menghadap yang sudah seperti yang ada disediakan tadi itu. Berarti dia tidak mungkin untuk tidak menghadap kiblat. Sedangkan itu tempatnya di WC, udah mubah, tidak apa-apa. Bukan khilaful afdal lagi untuk tidak menghadap kiblat. Nah, jadi tafsirnya ada 3 ya. Kalau sahra dan bunyan, kalau sahra hukumnya haram, tidak ada satirnya. Menghadap kiblat dan membelakangi kiblat ketika qada'il hajah tidak ada satirnya, hukumnya haram. Kalau ada satirnya tidak memenuhi syarat, sama hukumnya juga haram. Kalau memenuhi syarat, apa syaratnya? Antara dia dengan satir penutupnya tidak lebih daripada 3 dhira' dan kurang tingginya tidak kurang daripada 2/3 dhira', tidak kurang daripada 2/3 dhira', maka hukumnya kalau ada satir yang memenuhi syarat, hukumnya tidak haram dan juga tidak makruh, cuman khilaful aula. Ada yang mengatakan makruh. Itu kalau di sahra. Kalau di bunyan, kalau memang bunyan itu tembok yang dijadikan satir itu tidak lebih daripada 3 dhira' dan tingginya tidak kurang daripada sulusai dhira', 2/3 dhira', berarti hukumnya juga sama, bukan haram, bukan makruh, tapi khilaful aula. Kalau di tempat yang disediakan untuk qada'il hajah seperti kamar mandi, WC, itu hukumnya khilaful afdal. Itu pun kalau memungkinkan untuk tidak menghadap kiblat. Kalau tidak mungkin tidak menghadap kiblat, berarti hukumnya apa? Hukumnya di situ mubah, boleh. Karena tidak mungkin dah. Ya. Terus ukuran katanya sulusai dhira' itu apa? Harus persis. Kan tadi penutupnya ya, kalau kita jadikan ini penutup dampar ini ya. Kita jadikan dampar ini penutup, seandainya ini ukurannya 2/3 dhira'. Kalau seandainya orangnya tinggi besar, kurang, kalau sulusai dhira' masih tidak tertutup, apa harus lebih? Harus lebih. Sulusai dhira' itu bukan ukuran pasti, tergantung orangnya. Kalau seandainya kurang daripada 2/3 dhira', kenapa? Sudah cukup. Seandainya kurang dari 2/3 dhira' sudah cukup. Kenapa? Orangnya pendek, kecil, cukup. Kurang dari 2/3 dhira' juga dikatakan cukup. Berarti itu bukan ukuran pasti. Paham ya? Wahai seandainya harus tambah, ya harus tambah dari 2/3 dhira'. Kalau seandainya cukup, sudah merasa tertutup walaupun kurang daripada 2/3 dhira', berarti itu juga cukup. Kemudian di situ ada khilaf antara Ibn Hajar dan Imam Romli dalam urusan satirnya. Dikatakan satir tadi itu tingginya tidak kurang daripada 2/3 dhira', kemudian antara dia dan satir tidak lebih daripada 3 dhira', kan itu. Loh, satir yang dianggap itu apakah harus lebar? Lebar yang bisa menutupi orang tadi itu yang qada'il hajah, atau walaupun seperti kayu ditancapkan itu cukup. Seperti sholat. Kalau kita sholat kan
seandainya tidak ada tembok atau tiang, kan di situ ghorzul asa kan gitu. Disunahkan untuk ghorzul asa, ditancapkan kayu atau tombak supaya dijadikan satir. Seandainya orang mau lewat, haram nanti lewat di situ kan. Itu kan cukup walaupun tidak lebar di situ. Apakah di sini sama? Ada perbedaan pendapat antara Ibn Hajar dan Imam Romli. Kata Imam Romli harus lebar sesuai dengan orang yang qadha'ul hajah, menutupi badannya dia lebarnya. Kalau Imam Romli kalau Ibn Hajar enggak. Kalau Ibn Hajar yang penting ada satirnya, walaupun kecil, walaupun tipis. Yang penting sesuai syarat tadi tidak kurang daripada 2/3 dirok tingginya. Kemudian antara dia dengan satir tadi tidak lebih daripada 3 dirok, cukup. Berarti walaupun ada kayu tok, lu kelihatan di situ, pokok syaratnya satir seperti itu. Paham ya? Nah, berarti itu tafsir. Kalau di sini tidak jelaskan semuanya yang di Fathul Mu'in. Loh, apa ada larangan sih menghadap kiblat? Ada. Nabi mengatakan, idza ataitumul gha'ita, jika kamu mendatangi al-gha'ita. Al-gha'ita di sini yang dimaksud apa? Al-makanul ladzi tughla fihil hajah. Tempat yang digunakan untuk menyelesaikan hajat. Kata Nabi, idza ataitumul gha'ita fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha. Jangan kamu menghadap kiblat dan juga jangan kamu membelakangi kiblat. Bibaulin wala gha'itin, dengan kencing ataupun dengan berak. Jangan menghadap kiblat. Walakin syarriku aw gharribu, akan tapi menghadaplah ke barat dan menghadaplah ke timur. Ini kalau dari Arab. Kalau kita menghadap barat kiblat ya. Nah, cuman ya maksudnya jangan sampai menghadap kiblat gitu. Wa syarriku aw gharribu. Berarti perintah dari Nabi. Baik. Hadis itu wala yastaqbilu ainul qiblah wala yastaqbilu ainal qiblati wala yastadbiruha, dan tidak disunahkan untuk tidak menghadap ainul qiblah. Kalau ainul qiblah kalau dekat ya, kalau jauh ya berarti bidon, kalau dekat bil yakin. Oh kelihatan Ka'bahnya, berarti dengan yakin, tidak menghadap kiblat dengan yakin. Kalau seandainya jauh ya bidon ya, seperti kita sekarang menghadap kiblat salatnya. Wala yastaqbilu ainal qiblah wala yastadbiruha wa yahrumani, dan dua-duanya haram menghadap kiblat dan belakangi kiblat fi ghairil mu'ad, di selain tempat yang disediakan untuk qadha'il hajah, wa haitsu la satir, sekiranya tidak ada satir. Haram dua-duanya menghadap kiblat dan belakangi kiblat fi ghairil mu'ad. Adapun di mu'ad tadi apa mu'ad? Tempat yang disediakan untuk qadha'il hajah. Kalau di tempat yang disediakan untuk qadha'il hajah hukumnya gimana tadi? Bukan haram, bukan makruh, bukan khilaful aula, akan tetapi khilaful afdhal. Wahai sula satir, haram dua-duanya sekiranya tidak ada penutupnya. Kalau ada penutupnya, hukumnya apa? Tidak haram. Kalau itu penutup memenuhi syarat. Syaratnya tadi apa? Antara dia dengan satir tidak melebihi 3 dirok, kemudian tingginya tidak kurang daripada sulusai dirok, 2/3 dirok. Baik. Sekarang ada permasalahan gini. Seandainya ada orang menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu ukurannya gimana sih? Dikatakan menghadap kiblat itu apakah seperti sholat dengan dadanya? Dengan dada, wajah dan semuanya ini. Kan kalau kiblat kita sholat kan ukuran menghadap kiblat kan dada. Kalaupun kepala noleh tidak batal kan dadanya. Kalau kita qadha'il hajah ini menyelesaikan hajah, yang dianggap menghadap kiblat itu apanya? Apakah dadanya atau tempat keluarnya qadha'il hajah, tempat istinjaknya? Ini falau istaqbalaha bisadrihi, seandainya dia menghadap kiblat bisadrihi dengan dadanya. Ketika istinja, ketika qadha'il hajah menghadap kiblat dengan dadanya. Cuman wahawwala farjahu anha, dan dia memindah atau memiringkan daripada kemaluannya anha anil kiblah, daripada kiblat ya, dibengkokkan ke selain arah kiblat. Summa bala, kemudian dia kencing. Ya apa ini hukumnya?
Apakah haram? Lam yadurra, tidak berbahaya. Maksudnya apa? Tidak diharamkan. Berarti ukuran dikatakan menghadap kiblat atau tidaknya itu yaitu tempat keluarnya kotoran, yaitu tempat istinjaknya dia. Jadi kalau seandainya dibengkokkan kemaluannya, kemudian dia tetap menghadap kiblat, cuman kemaluannya tidak menghadap kiblat, kencing kemudian, ya tidak apa-apa, tidak haram hukumnya. Lam yadurra bi khilafi aksihi, berbeda kalau kebalikannya, dia tidak menghadap kiblat, cuman kemaluannya yang dihadapkan kiblat, kemudian dia kencing, hukumnya gimana? Haram. Hukumnya haram. Bi khilafi aksihi, berbeda kalau kebalikannya. Jadi yang kalau dijelaskan haram menghadap kiblat dan membelakangi kiblat bi ainil farjil kharij minhul baul awil qaid. Yang diharamkan itu apa? Yaitu menghadap kiblat dan membelakangi kiblat bi ainil farji, dengan kemaluannya, al kharij yang keluar minhu, dari itu kemaluan, kencing dan berak. Kemudian termasuk adab daripada qadha'il hajah, wala yastaku, disunnahkan untuk tidak bersiwak, tidak memakai siwak ketika qadha'il hajah. Disunnahkan untuk tidak memakai siwak ketika qadha'il hajah. Kenapa? Ya karena perintah ya. Kemudian itu juga menyebabkan yurisun nisyan, membuat penyakit lupa. Kalau kamu bersiwak ketika qadha'il hajah, itu akan menyebabkan kamu kena penyakit lupa. Si'nom pikun ya. Kalau seandainya selalu siwakan ketika qadha'il hajah. Siwakan pakai siwak itu memang sunnah, cuman ya ada tempatnya. Bukan segala tempat. Ya, bukan segala tempat. Kadang-kadang ada orang pakai siwak itu kemana-mana bawa siwak. Cuman bukan untuk niatnya untuk sunnah, dibuat kayak rokok gitu ya, bawa kemana-mana, kecil, siwaknya kecil, sak jentik dibagi loro sih ya, biasa digawa. Pernah Al Habib Salim Asyatiri ketika ziarah ke sini, dia ada beberapa anak atau beberapa orang minta siwaknya itu dipakai Habib Salim untuk berkah, siwak baru dipakai Habib Salim supaya berkah, kemudian diminta lagi gitu. Kasihkan Habib Salim, dilihat siwaknya kecil ya, jentik ini mungkin bagi 3 sih ya, kecil sekali. Kemudian dilihat sama Habib Salim, Habib barokah, suruh make, ditelok cilik itu dibuang misalnya. Ente mau tak sunnah, sesuatu sunnah singitan ini sembunyi, kecil-kecil buang. Mau kalah ya, dibuang ya. Ciliin ya. Kalau siwaknya kecil, rokoknya besar ya. Sekarang. Nah, karena itu memakai siwak itu ada tempatnya, bukan segala tempat ya. Seperti ini, ketika qadha'il hajah sunnah siwakan, akhirnya jadi wong pekun sik nom. Ya, kenapa? Menyebabkan penyakit lupa. Kama nassa alaihi fi syarhil batain. Kemudian wala yabzuga fi baulihi, dan disunahkan untuk tidak meludah fi baulihi, di dalam kencingnya. Ketika dia kencing disunahkan untuk tidak meludah. Kenapa kok disunahkan untuk tidak meludah? Karena dikatakan yukhafu minhu afah, dikhawatirkan darinya penyakit, kena penyakit. Kalau dia meludah ketika qadha'il hajah, dikhawatirkan kena penyakit. Bahkan kemarin dikatakan dan juga naqala ghairu anil Hakim at-Tirmidzi, kalau Imam Hakim at-Tirmidzi dia mengatakan annahu, ketika orang qadha'il hajah meludah, annahu yatawalladu minhul waswas wa sufratil asnan, akan terlahir dari dirinya penyakit waswas. Kalau ketika qadha'il hajah dia meludah, akan kena penyakit waswas, wasufratil asnan, dan gigi yang kuning.
Akhirnya giginya selalu kuning, walaupun disikati tetap kuning. Ya, kenapa? Ketika qadha'il hajah dia meludah. Itu dinakil daripada Kurdi, kitab Kurdi. Kemudian wa yaqula inda dukhulihi, dan disunnahkan untuk berkata ketika dukhulihi ay arada dukhulahu, ketika ingin masuk kamar mandi atau WC, Allahumma, kalau memang itu tempatnya ada WC. Kalau di lapangan, kalau dia ada satirnya, ya, yang dia jadikan untuk tempat qadha'il hajah ketika dia ingin masuk, disunahkan juga untuk membaca doa ini. Disunahkan untuk membaca doa apa ketika ingin masuk tempat qadha'il hajah? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma, ya Allah. Ada yang menambah apa? Bismillah, ya. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sungguhnya aku berlindung bika denganmu, minal khubuthi, daripada setan-setan laki, jamak khabith. Khubus jamak khabith. Aku berlindung denganmu dari setan-setan laki, wal khaba'ith, dan setan-setan perempuan, jamak khabithah. Khaba'ith jamak khabithah, itu setan perempuan. Ya Allah, aku berlindung denganmu apa? Dari setan-setan laki dan setan-setan perempuan. Karena memang tempatnya, setan itu punya tempat-tempat khusus, yaitu tempat-tempat yang kotor. Seperti ya WC itu tempat qadha'il hajah, itu tempatnya setan. Karena itu berlindung daripada setan laki dan setan perempuan. Supaya apa? Supaya tercegah daripada kejelekan setan. Kemudian ada sebetulnya tambahan doa, itu disebutkan di kitab lain atau di sarahnya juga ada, di hasyiahnya. Wal khuruj wa ayyaqula inda khurujihi, dan berkata, baca doa ketika keluar daripada kamar mandi. Ghufranaka, baca doa ini, ghufranaka. Ada yang mengatakan disunahkan 3 kali, ghufranaka, 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 alhamdulillahilladzi adhaba anni al-adha wa afani. Ketika keluar dari kamar mandi sunahkan baca doa ini, yaitu apa? Allahu ghufranaka ay astaghfiruka ay ighfirli ghufranak atlubu ghufranak, aku meminta ampunanmu ya Allah, aku meminta ampunanmu. Kenapa kok minta ampun setelah qadha'il hajah? Karena mungkin dia merasa kurang syukur nikmat. Karena itu kan nikmat sebetulnya. Ente makan kemudian diolah tanpa ada daripada pekerjaan dari dirinya. Makan langsung dia ngunyah masuk perut, udah. Bukan urusan dia, perutnya yang mengolah. Itu kan nikmat. Mengolah sampai yang kotor akhirnya keluar, yang gangguan tadi itu keluar dengan sendirinya. Takut kurang mensyukuri nikmat. Ghufranak ya Allah, aku minta ampun kepadamu, aku minta ampun kepadamu, aku minta ampun kepadamu. Karena dia merasa kurang syukur nikmat. Kemudian ghufranaka, 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 alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi yang adhaba anni, telah menghilangkan dariku, al-adha, gangguan. Bukankah itu yang keluar semuanya ada gangguan? Seandainya nak keluar gimana? Sakit. Sakit itu gangguan itu. Subhanallah, keluar dengan sendirinya. Tahu-tahu mules masuk kamar mandi keluar. Tanpa harus ente usaha ya, dengan berat, tanpa harus mencet tombol ya, langsung keluar dengan sendirinya. Subhanallah. Itu gangguan. Itu bersyukur, ya Allah, segala puji bagimu yang telah mengeluarkan gangguan itu. Wa afani, selain mengeluarkannya dan menyehatkanku, katanya. Ya, kalau keluar tok bukan sehat, namanya penyakit. Murus itu, buang-buang air besar, keluar, ya cuman tidak sehat. Selain kamu bersyukur dikeluarkan itu penyakit, cuman kamu bersyukur juga telah menyehatkannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa afani, dan telah menyehatkan aku. Ada yang menambahi alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa abqa fiyya quwwatahu wa dafa'ani adahu. Itu doa ketika keluar daripada kamar mandi. Kemudian wa ba'dal istinja, setelah istinja.
Setelah dia istinja, doanya apa? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Ya Allah, sucikan hatiku minan nifaqi, daripada penyakit nifak. Penyakit nifak baik fil i'tiqad atau fil amal. Kalau penyakit nifak kan dibagi dua, ada nifak fil i'tiqad, ada nifak fil amal. Kalau nifak fil i'tiqad, munafik dalam i'tiqad, berarti ini kafir ini. Keyakinannya dia tidak menyembah Allah, tidak mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Cuman dia yudhirul Islam, ini nifak fil i'tiqad. Kalau nifak fil amal, di hadapan orang dia sholat khusyuk, cuman hatinya kepingin dipuji sama manusia. Itu nifak fil amal. Allahumma tahhir qalbi, Allah sucikan hatiku minan nifak, daripada penyakit nifak semuanya. Wa hassin farji, dan jagalah kemaluanku minal fawahish, daripada perbuatan-perbuatan kotor atau perbuatan keji. Qala al-Baghawi, berkata Imam Baghawi, lau syakka, seandainya dia ragu ba'dal istinja, setelah istinja dia ragu, hal ghasala dzakarahu, apakah dia sudah membasuh zakarnya atau belum. Setelah dia istinja keluar dari kamar mandi, dia ragu, sudah tak basuh apa enggak ya zakarnya, kemaluan saya sudah saya basuh atau enggak, atau cuman saya membasuh yang bagian belakang toh. Ragu dia, apakah wajib membasuhnya lagi? Lam talzamhu i'adatu, tidak wajib bagi dia untuk mengulanginya. Tidak wajib bagi dia untuk mengulanginya. Podo ambek kalau dia ragu dalam sholat, apakah anak tadi ruku atau tidak ya ketika rakaat pertama, cuman sudah salam, ya sudah selesai dah. Sholatnya sudah selesai, berarti tabayan ala sihatihi, sudah menjadi jelas bahwa apa? Sah sholatnya. Ini sama juga. Ketika dia setelah qadha'il hajat dia ragu, loh sudah tak basuh apa enggak zakarnya ya? Dia sudah keluar kamar mandi. Apakah disunahkan, apakah wajib mengulanginya? Tidak diwajibkan bagi dia untuk mengulanginya lagi. Itu adalah adab-adab qadha'il hajat. Sebetulnya masih ada yang lainnya daripada tata cara untuk qadha'il hajat. Itu disebutkan di beberapa kitab, di antaranya apa? Istibra, disunahkan untuk istibra minal bol, membebaskan dirinya daripada kencing dan juga berak. Bukan kencing toh, ya, kencing dan berak. Disunahkan istibra. Sunnah itu kalau dia tidak yakin bahwa tersisa di tempat saluran daripada kencingnya. Kalau dia yakin, biasanya kalau dia habis kencing pasti tersisa, tidak akan keluar kecuali dengan istibra, ya berarti hukumnya istibra wajib. Kalau enggak, berarti hukumnya istibra itu sunnah. Karena kalau tidak diyakini, biasanya setelah kencing ya sudah selesai. Apa wajib istibra? Ya enggak wajib, hukumnya sunnah. Apa itu istibra? Istibra itu meyakinkan dirinya bahwa tidak ada sisa kencing atau berak di dalam salurannya. Loh, caranya gimana? Caranya yakhtalif bi ikhtilafi syakhs, berbeda dengan perbedaan orang. Cuman yang diajarkan di situ di kitab biasanya an-natar, atau ada yang mengatakan an-nasr. Itu dengan cara memerut. Ya, kalau memerut itu dari dari duburnya, kemudian ke dakarnya dengan dua jari tok, sababa dan ibham. Kemudian dengan tangan kirinya diperut sedikit, jangan terlalu keras. Kalau terlalu keras membuat penyakit beser. Pelan, ketika sampai di ujung sambil diam. Nah, itu akan keluar kalau memang ada sisanya. Cuman kadang-kadang orang lain tidak seperti itu caranya. Ada yang caranya dengan cara loncat. Jadi mari selesai di kamar mandi loncat-loncat ya. Ada yang dengan cara katanya apa? Dagul art, dengan cara apa? Ngedruk bumi tangannya. Dok. Ada yang dengan cara melangkah beberapa langkah. Jadi setelah istinja, kalau dari kamar mandi, jalan beberapa langkah akan keluar sisanya. Ya berarti caranya seperti itu. Ada yang setelah beberapa jam ya, kadang setelah setengah jam biasanya keluar. Loh, apa masuk di kamar mandi tok? Ya,
ya terserah. Cuman ya jangan di kamar mandi terus setengah jam. Lebih baik ya sediakan sarung yang khusus untuk keluar dari kamar mandi walaupun mutanajis ya. Kan tidak ada tadhamuh di situ kan. Dia keluar nanti setelah setengah jam kan keluar sisanya. Masuk kamar mandi lagi dibasuh selesai dah. Nah, kalau memang seperti itu. Itu istibra itu hukumnya kadang sunnah kadang wajib. Dan juga katanya Nabi pernah melewati 2 kuburan yang di situ katanya kuburan itu diadab dua-duanya. Diadab kedua-duanya karena kurangnya perhatian daripada kencing. Nah, itu. Karena kurang perhatian diadab di kuburannya karena kurang perhatiannya dengan kencingnya. Setelah kencing dia tidak perhatian padahal keluar lagi. Akhirnya sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena pakaiannya najis. Semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada daripada adab-adab yang lainnya. Di antaranya memakai sandal, di antaranya disunahkan untuk masuk WC tidak membuka kepalanya dengan penutup kepala. Kemudian layak bas, tidak banyak bergerak. Kemudian tidak melihat daripada yang keluar. Kecuali kalau maslahah. Ya, kecuali kalau maslahah ya. Kalau maslahah seperti apa? Melihat batu ya, apa batu? Malikaru yatil hajar fil istinja halgala asyai'an ya. Seperti kalau seandainya istinja dengan hajar ya. Kan tidak bisa kelihatan ya, tidak bisa menempatkan tempatnya kecuali harus melihat dulu. Nah, kalau kelihatan tidak apa-apa kalau limaslahah. Kemudian disunahkan juga ketika mau qadha'il hajah tidak langsung membuka auratnya begitu saja. Masih jauh tempatnya sudah dibuka. Tidak, ketika sudah dekat dibuka syai'an fa syai'an. Diajari malu sama Islam ya. Ketika sudah mendekat di tempat qadha'il hajahnya dibuka sedikit-sedikit. Ketika selesai juga sama, ditutup sebelum dia berdiri tegak ditutup sedikit-sedikit. Tidak berdiri tegak kecuali sudah tertutup semua auratnya. Kecuali kalau karena udzur, takut nyiprat atau takut kena najis, khawatir dia, ya tidak apa-apa. Dan juga ada yang lainnya daripada qadha'il hajah. Di antaranya yang tidak disebut sini apa? Disunahkan untuk tidak qadha'il hajah fi juhrin, di lubang. Mungkin sudah itu ya? Mana ada di sini? Di lubang. Ya kalau ada kamu qadha'il hajah selain tempat yang disediakan qadha'il hajah. Kalau tempat WC itu pasti lubang kan? Ya tidak apa-apa, memang sediakan. Kalau di tempat lain ketika di luar, disunahkan untuk tidak di lubang. Kenapa? Takut itu ada hewannya. Kalau situ hewannya kecil, kamu mendolimi dia, ini kebanjiran ya. Kalau seandainya tempat binatang buas, akhirnya ente yang bahaya ya, dicaplok kan. Dan ada yang lainnya daripada adab qadha'il hajah. Ada pertanyaan? Fadhal. Mau dibahas? Terus diantaranya apa? Disunahkan istinja dengan tangan kiri ya, jangan tangan kanan, tangan kiri. Malah makruh dengan tangan kanan. Bahkan ada yang mengatakan haram dengan tangan kanan. Wakila yahrumu linnahi, karena ada larangan dari Rasulullah. Kalau butuh 2 tangan, seperti istinja bil hajar kan butuh 2 tangan berarti kan. Satu megang kemaluannya, satu megang batu. Tidak apa-apa, cuman menjadikan tangan kanannya itu yang dipegang di tangan kanan batunya, tangan kirinya kemaluannya. Summa yuharrikuha, kemudian menggerakkan dakarnya yang digerakkan, kemaluannya yang digerakkan, bukan batunya.
Kalau orang itu berak di sungai, apakah harus niat dulu? Niat. Nah, niat mau masuk kamar mandinya kan, kalau masuk kamar mandi kan harus niat. Kalau ke sungai kan ada yang ada tutupnya, ada yang enggak. Niat masuk kamar mandi enggak ada ya? Hah? Doa. Oh, doa. Ya, kalau niat enggak ada. Kalau doa, pokok tempat ya, kalau memang di situ enggak ada dia. Enggak ada apa? Enggak ada tempatnya seperti kamar mandi yang ada. Dia mau masuk sungai atau di lapangan seperti yang Anda katakan tadi. Kapanpun tempat yang dia ingin jadikan itu tempat qadha'il hajah, ketika ingin memasukinya, di situ sunahkan doa. Enggak tahu di sungai atau di lapangan atau di hutan seandainya. Tempat manapun yang dia ingin jadikan itu tempat qadha'il hajah, ketika ingin masukinya disunahkan baca doa. Satu dhira itu kalau ukuran senti berapa? Ya, Pak? Nah, satu dhira berapa senti? Satu dhira 4,5. 60. 4,5. 4,8. Hah? 48 sampai 60. Itu katanya ada khilaf itu. Yang tertulis biasanya di takrirat 4,5. Iya. Ada yang mengatakan 48. Ada yang mengatakan khilaf sampai 6 gitu. 6 cm. 60 cm ya. 60 cm ya. 45 bukan 4 45 sampai 60 cm. Itu diroknya mu'tadil ya, ukuran dirok mu'tadil. Bukan diroknya perorangan ya. Ada yang kecil, ada yang panjang. Hukum memakai kopiah itu gimana waktu qadha'il hajah? Hah? Hukum memakai kopiah waktu qadha'il hajah. Kopiah, sunnah tadi. Disunnahkan menutup kepalanya. Tadi tuh, sebutkan. Memakai kaji kan, pandangannya gimana? Memakai kaji seperti Kopiah kaji, kopiah putih. Kopiah putih pokok penutup kepala. Wa alla yadkhulal khala' maksyufar ra's. Disunahkan untuk tidak masuk WC dalam keadaan terbuka kepalanya. Menutup walaupun dengan tisu seandainya, walau bi tarafi thawbih. Kalau di kitab walaupun dengan ujung bajunya, tidak ada kopiah akhirnya ujung bajunya ditaruh ini. Cukup. Kopiah putih mau warna yang lainnya boleh. Lorek boleh ya. Ada yang perlu ditambah? Soal. Tadi dijelaskan mau qadha'il hajah pakaiannya hendaknya dibuka sedikit demi sedikit. Kalau sudah di dalam ding misalnya, apa harus seperti itu? Apa cukup kalau sudah di dalam jeding gentelkan kemudian berjalan menuju tempat qadha'il hajah? Jadi tadi silakan untuk membuka bajunya syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Ya. Apakah kalau sudah masuk kamar mandi berarti dia boleh buka langsung walaupun di kamar mandi? Karena kita menyendiri itu tidak boleh ya. Walaupun kita dalam keadaan sendiri tidak boleh membuka aurat, tidak boleh membuka sawaten, kemaluannya. Jadi walaupun di dalam kamar mandi ya diajari tetap malu harus ya kita sunnah hukumnya untuk tidak membuka sedikit kecuali sedikit. Di ghairi udhrin tidak boleh. Hatta dilihat sendiri auratnya. Di ghairi udhrin tidak boleh. Kalau udhrin, kalau kayak ini mudah ya. Dan juga kalau orang seling membuka telanjang seandainya telanjang walaupun ruangan sendiri itu mudah bagi dia untuk kena
tasallut alail jin, kerasukan jin kalau telanjang. Iya. Kalau kesunatan ini tidak dilaksanakan misalnya apa mendatangkan hukum makruh apa-apa? Kebanyakan dari tadi itu, kebanyakan daripada adab qada'il hajah kalau tidak dilakukan khilaful aula. Ada yang makruh. Khilaful aula ada yang makruh. Seperti tadi istinja bil yasar, kalau enggak makruh. Ada yang khilaful aula juga. Ada yang khilaful aula juga. Udah. Ada yang perlu nambah? Tentang istiqbalul qiblah qadil hajah di dalam air, apakah air itu sudah termasuk satir? Umpama qadil hajah dalam sungai atau di dalam laut itu menghadap kiblat, apakah termasuk air itu sudah termasuk satir? Yang kedua, apabila tempat qadil hajah sudah disiapkan untuk qadil hajah tapi batas atau satirnya itu jauhnya 3 meter atau lebih dari 3 dhira, atau jedingnya itu panjangnya itu ke arah kiblat, jadi satirnya itu jauh, apa itu ibaratnya menghadap kiblat itu termasuk tetap haram apa enggak? Iya. Berarti dia yang pertama kalau saya di dalam air dia qada'il hajah, berarti dia di dalam air qada'il hajahnya. Ya, Allah alam, apakah termasuk satir? Ya kalau satir ya memang menutup ya. Kalau seandainya keruh airnya kan bisa menutupi. Kalau bening ya ketok sih aneh. Apa termasuk satir? Allah alam. Itu sutra yang untuk apa namanya, untuk menutup aurat itu maksudnya. Kalau bening itu apa? Kalau apa ma'al kadir itu. Ya menau idrak launul ma. Launul basyara. Jadi bukan untuk sutra sholat itu. Coba itu dipelajari lagi itu. Jadi bisa dah. Terus yang kedua tadi, ya kalau terlalu jauh kan tadi sudah dikatakan, kan dibagi 3 tadi. Ada sahra, ada bunyan, ada mu'ad. Kalau sahra dan mu'ad itu harus ada satirnya kan itu. Bunyan. Sahra dan bunyan harus ada satir yang memenuhi syarat. Harus ada satir yang memenuhi syarat. Itu syaratnya antara satir dengan dia tidak lebih dari 3 dhira, kemudian tingginya tidak kurang daripada sulusai dhira. Ya, itu kalau satir. Kalau mu'ad, ya kalau tidak sesuai dengan syarat maka hukumnya apa? Haram kan? Tadi sahra dan bunyan hukumnya haram. Kalau memenuhi syarat, di sahra dan di bunyan bukan disediakan untuk qada'il hajah. Bangunan rumah kosong masalah dia qada'il hajah memenuhi syarat, atau di sahra dikasih satir memenuhi syarat, hukumnya menghadap kiblat gimana? Tadi dikatakan bukan haram, bukan makruh, tapi khilaful aula. Ada yang mengatakan makruh. Kalau di mu'ad, tempat yang memang disediakan untuk qada'il hajah seperti kamar mandi tidak memenuhi syarat, ya tidak ada satirnya, tidak harus ada atapnya. Paling penting itu tempat disediakan untuk qada'il hajah. Nah, itu di situ kalau saya menghadap kiblat, walaupun atau dia jauh satirnya, itu hukumnya gimana? Tetap hukumnya tidak haram, tidak makruh, bukan khilaful aula, tapi khilaful afdol. Pokok tempat mu'ad dan mutlak dah. Itu kalau tidak memungkinkan untuk apa? Untuk mailuhu an kiblat, untuk tidak menghadap kiblat. Kalau tidak mungkin dah harus menghadap kiblat. Kenapa? Tempatnya kecil tadi ya. Atau tempatnya panjang, cuman lurus cilik saawak tok anehnya. Tidak bisa dia nak menghadap kiblat. Tidak bisa dia kecuali harus menghadap kiblat atau belakangi kiblat. Gimana hukumnya? Ya sudah boleh berarti. Bukan khilaful afdal lagi, boleh. Tidak ada cara lain. Jadi yang disediakan maksudnya WC, ya. Tempat memang disediakan untuk qada'il hajah.
Karena itu kalau bangun WC itu sekiranya tempatnya itu jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, ke arah ke arah utara atau selatan gitu. Terus itu kalau tadi kan jaraknya sulusai dirok ya, 2/3 dirok kan tingginya. Itu kalau dia duduk, kalau berdiri seperti kemarin kan, saya bahas itu apa? Antara tertutup antara pusar dan lututnya. Antara pusar dan godam ya kaki. Dan godam lah, surah. Hah? Godam ila surati, ya, godam ila surati. Ya. Atau qadul hajah itu untuk semua umur. Misalnya anak kecil kan kita sering melihat itu. Hah? Qadul hajah itu sifatnya apa umum. Misalnya anak kecil kan kita sering melihat kencing sembarang tempat. Padahal itu ibunya tahu kalau ada kesunatan tentang cara membuang hajat itu. Ya kalau anak kecil ya diajari mulai kecil ya. Orang tuanya kan wajib mengajari dia, bukan urusan sholat tok kan, urusan yang lainnya tentang hukum-hukum syariat, baik itu najis atau apa kan wajib diajari. Orang tua wajib mengajarinya. Cuman kalau dia melakukannya ya tidak dosa anak kecil. Orang tuanya yang taksirnya orang tua, kesembronaan orang tua itu yang menyebabkan dia dosa. Orang tua ini tidak belajar bisa kadang-kadang. Untuk masalah satir yang menggunakan benda yang transparan walaupun memperlihatkan tetap aurat, di sini memang terdapat khilaf antara Ibn Hajar dan Imam Romli karena mengikutkan bahwasanya kalau pendapat Ibn Hajar tujuan satir hanya menutup sebagai bentuk ta'zimul qiblah, bukan satrul aurah. Makanya menurut Ibn Hajar cukup walaupun biliat yang menutup wadah sawaten atau lubang kemaluannya dia itu sudah mencukupi. Berbeda dengan pendapatnya Imam Romli yang harus ada persyaratan tutupnya lebar yang menutup kepada semua badan. Itu dalam pendapatnya Imam Romli tidak cukup hanya menutup kepada kemaluannya, tapi harus kepada semua badan. Nah, dari pendapat ini memunculkan bahwasanya mengikuti pendapatnya Ibn Hajar walaupun dengan benda yang transparan itu cukup. Makanya nyatakan walau min nahwi zujaj itu sudah mencukupi karena dinyatakan wa illam yakul lahu ardun di annal qasda ta'zimul qiblah la satr. Intinya adalah ta'zimul qiblah tapi bukan untuk menutup. Sedangkan menurut pendapat Imam Romli tidak bisa dikatakan la satr aw satr. Satr aurah maksudnya. Ulang lagi, lianna dalam masalah wa illam yakun lahu ardun li annal qasda ta'zimul qiblah la satrul aurah. Cuma dalam masalah ini mengikuti pendapat salat itu masalah itu. Masalah oh iya. Masalah qadul hajah. Terus. Cuma berbeda dengan yang mengikuti pendapatnya Imam Romli. Kemudian waqala dalam Fujari Manhaj la yuqalu ta'zimuha innama yahsulu bihujbi auratihi anha. Jadi kalau menurut Imam Romli harus auratnya yang tertutup. Itu kalau mengikuti pendapat ini harus auratnya yang tertutup, yang berarti nggak cukup kalau dengan menggunakan sesuatu yang transparan. Ya, jadi harus yang sekiranya bisa menutup aurat. Nah, kemudian untuk yang masalah istinja bagi sobi, untuk masalah istiqbalul kiblah, tuntutannya bukan kepada sobi tapi kepada wali atau kepada orang yang melihat termasuk. Ya, termasuk kepada wali karena apa kewajiban ya tadi untuk mengajari, di samping kepada tuntutannya wali untuk mengajari dan juga jika ada wajib ingkar dan juga kepada yang lainnya karena ini termasuk mimbabi izalatil mungkar ya, termasuk nahi an mungkar, makanya nyatakan wajib seperti dinyatakan di sini fala tasaqbil qiblata qadiyatu qalihim yajibu ala wali sobi al mumayyiz nahyuhu anil muharramat innahu yajibu man'uhu minal istiqbal wal istidbar haitsu imtana'a alal mukallaf bal yambaghi wujubu dzalika ala ghairil wali aidan li anna izalatal munkar indal qudrah wajibatun wa illam ya'tham al fa'il.
Jadi tetap kewajibannya termasuk mimbabi izalatil munkar. Yang di air tadi masuk. Yang di air. Masuk. Kalau itu masuk itu sutra itu ya. Ta'zim. Kalau dalam air. Dalam air ya, dan juga menurut Imam Romli hajbul aurah di situ kan. Walaupun dalam air kalau tidak kelihatan ya termasuk hajbul aurah itu. Kalau airnya bening. Kalau airnya bening. Pokok air. Ya tafsir berarti. Iya. Jadi ada semuanya sebetulnya mengarah kepada ta'zim ya. Mau tidak mau mengarah kepada ta'zim. Cuma bentuk ta'zimnya itu gimana? Nah, kalau menurut Ibn Hajar yang penting melaksanakan tidak langsung menghadap kepada kiblat. Walaupun dengan yang transparan tadi itu sudah ada ta'zimnya gitu. Tapi lebih ketat Imam Romli. Kalau Imam Romli nggak cukup dengan begitu. Yang dimaksud di situ supaya aurat tidak menghadap atau tidak membelakangi kiblat. Nah itu dengan transparan tidak bisa, harus tertutup begitu. Aku lihat lebih ihtiyat Imam Romli di sini ya. Lebih ihtiyat Imam Romli. Tadi ada ibarat di sini falau istaqbalaha bisodri wa hawwala farjahu anha summa bala lam yadur bi khilafi aksi. Yang saya tanyakan di sini bi khilafi aksi, berarti diambil kesimpulan jika cuman faridnya saja menghadap al-kiblat tanpa dada, itu bagaimana hukumnya? Di sini kan bikhilafi aksi, di situ aksinya bisodri wa hawala farja, bisodri wa hawala farja. Nah iya, kalau menghadap kiblat dengan dada, tapi faradnya tidak menghadap kiblat, kalau bisa, paham ya? Itu kan berarti tidak apa-apa, karena intinya kan tidak boleh menghadapkan faradnya tadi itu ke kiblat atau istidbar kepada kiblat. Nah sekarang misalnya dadanya menghadap ke utara, faradnya menghadap ke kiblat, hukumnya ya apa? Menghadapkan ke kiblat, ya tidak boleh. Di situ di dalamnya juga dijelaskan walau angkasa dalik bi anistaqbalaha bi farji wa hawwala sadrahu anha fa inna dzalik yadur. Nah ya. Yadur wa hawwala sadrah, yang saya maksud di situ ada dua. Yang pertama istiqbal istiqbal bi farjihi wa hawwala sadrahu. Begini loh. Dia menghadap kiblat, dia farznya menghadap kiblat. Kemudian dadanya dipiringkan. Dadanya tidak menghadap kiblat, cuman farznya yang menghadap kiblat. Itu maksudnya aksu. Aksunya. Iya, itu aksu. Kan dari situ falau. Kan aksu kan di situ. Nah, sekarang lawannya gimana? Lawannya gimana? Coba. Malau akasadalika bi sebelumnya. Falau istaqbalaha bisadrihi. Menghadap kiblat dengan dadanya. Terus. Wa hawwala farjahu anha. Dan memalingkan faradnya daripada kiblat. Berarti farad tidak menghadap kiblat kan? Dalam summa bala. Summa bala. Kemudian dia kencing, boleh apa enggak? Lam yadurra. Enggak boleh lam yadurra. Sekarang akasnya ya apa menurut ente? Lawannya gimana menurut ente? Ya, berarti ini gimana? faridnya menghadap kiblat dan serta. Bukan serta. Wa hawwala sadrahu. Dia memalingkan badannya di luar kiblat, tapi faradnya tetap menghadap kepada kiblat. Berarti hukumnya apa? Yadur, kan gitu.